Halo, pada Sito Review kali ini kita akan mengupas tuntas cara diagnosis diabetes mellitus dalam memperingati World Diabetes Day 2022 yang jatuh pada 14 November ini. World Diabetes Day 2022 kali ini mengangkat tema Education to Protect Tomorrow, sehingga besar peranan dokter umum untuk mengedukasi pasien DM. Kita akan membahas overview singkat dari DM, kriteria diagnosis DM, dan klasifikasi DM dan prediabetes. Diabetes mellitus adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Terdapat 4 klasifikasi diabetes mellitus. Pertama, DM tipe 1 yang sering kita temukan pada anak-anak. DM tipe 1 terjadi karena reaksi autoimun di mana sistem imun tubuh menyerang sel beta pankreas menyebabkan kondisi absolute insulin deficiency. Kedua, DM tipe 2 kita sering temukan pada usia dewasa, di mana pada tipe ini terjadi resistensi insulin atau kerja dari insulin menyebabkan kondisi relatif insulin deficiency yang apabila dibiarkan berkepanjangan bisa menjadi absolute insulin deficiency. Ketiga adalah DM gestasional, yaitu diabetes mellitus yang ditegakkan pada trimester 2 atau trimester 3 kehamilan dan tidak diketahui sebelum hamil. DM gestasional disebabkan adanya hormon yang memicu resistensi insulin, yaitu human placental lactogen. Terakhir adalah DM tipe lainnya yang tidak termasuk klasifikasi di atas, seperti DM yang diinduce atau disebabkan karena obat, penyakit dari pankreas sendiri, dan penyebab lainnya. Penyebab dari DM sampai saat ini berupa multifaktorial, dan terus ditemukan pathway atau patofisiologi baru. Profesor Ralph mengemukakan Omenus octet pada tahun 2008, dan pada tahun 2016, Dr. Stanley menambahkan 3 pathway yang dapat menyebabkan kondisi hiperglikemia dan diberi nama egregious 11. 11 hal yang berperan dalam patogenesis hiperglikemia seperti sel beta pankreas, sel alfa pankreas, sel lemak, dan lainnya. Gejala klasik DM dikenal dengan singkatan 4P, yaitu poliuria atau buang air kecil lebih sering, polidipsia, haus berlebihan, polifagia, rasa lapar berlebihan, dan penurunan berat badan. Patogenesis dari gejala 4P ini adalah pada poliuria terjadi diuresis osmotik karena kondisi hiperglikemia dan glukosuria. Pada polidipsia, karena diuresis osmotik tersebut akan memicu kehilangan air dan garam sehingga merangsang rasa haus. Sedangkan polifagia terjadi kondisi hiperglikemia ekstraseluler, namun gula atau glukos tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel, sehingga sel memicu rasa lapar untuk memenuhi kebutuhan energi. Penurunan berat badan disebabkan karena deplesi dari cairan ekstraseluler dan pemecahan cadangan jaringan, seperti protein dan lemak, karena glukosa yang tidak bisa digunakan oleh sel. Terdapat 4 kriteria diagnosis dengan mengukur kadar glukosa plasma berdasarkan Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2 di Indonesia tahun 2021 yang diterbitkan oleh Perkeni. Terdapat 4 kriteria diagnosis dengan mengukur kadar glukosa plasma berdasarkan Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2 di Indonesia tahun 2021 yang diterbitkan oleh Perkeni. Kriteria diagnosis pertama, didapatkan pemeriksaan glukosa darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Puasa ditandakan dengan tidak adanya asupan kalori minimal 8 jam. Atau kriteria diagnosis kedua, pemeriksaan glukosa plasma lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral atau TTGO dengan beban glukosa 75 gram. Atau kriteria diagnosis ketiga, di mana didapatkan sedikit perbedaan dengan konsensus tahun 2015. Pada konsensus 2021 menyatakan
pemeriksaan glukosa darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 dengan keluhan klasik atau kondisi krisis hiperglikemik. Atau kriteria diagnosis terakhir, pemeriksaan HbA1c lebih dari sama dengan 6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh NGSP. Jika didapatkan diskrepansi atau perbedaan hasil HbA1c dan glukosa darah plasma yang berbeda jauh, harus dipikirkan gangguan uji HbA1c karena kondisi hemoglobinopati. Sehingga, pertimbangan untuk menggunakan kriteria glukosa darah plasma. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa kondisi yang bisa mempengaruhi hasil HbA1c. Selanjutnya, kita akan membahas cara pelaksanaan TTGO. Pertama, 3 hari sebelum pemeriksaan, pastikan pasien tetap makan dengan karbohidrat yang cukup dan melakukan kegiatan jasmani seperti kebiasaan sehari-hari. Pada hari pemeriksaan, pasien dianjurkan untuk puasa paling sedikit 8 jam sebelum pemeriksaan. Minum air putih masih diperbolehkan. Pertama, pasien akan dilakukan pemeriksaan glukosa darah puasa. Dilanjutkan dengan pemberian glukosa 75 gram untuk orang dewasa atau 1,75 gram per kilogram berat badan untuk anak-anak yang dilarutkan dalam 250 ml air dan diminum dalam waktu 5 menit. Pasien kemudian berpuasa kembali sampai pengambilan sampel darah kedua. Setelah 2 jam, pasien akan dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah 2 jam sesudah beban glukosa. Selama proses pemeriksaan, pasien harus tetap istirahat dan tidak merokok. Mengutip dari ADA 2022, jika tidak ditemukan diagnosis klinis jelas, seperti pasien dengan krisis hiperglikemik atau gejala klasik, ditambah GDS lebih dari sama dengan 200, maka penegakan diagnosis DM memerlukan 2 hasil pemeriksaan abnormal dari 1 pemeriksaan atau 2 pemeriksaan berbeda. Mendiagnosis prediabetes juga penting, karena intervensi sedini mungkin bisa mencegah atau memperlambat terjadinya diabetes mellitus, yang kita tahu beresiko terhadap penyakit jantung atau stroke dan penyakit komplikasi lainnya. Prediabetes ditegakkan berdasarkan HbA1c atau sama-sama didapatkan kondisi GDPT dan TGT. HbA1c yang tergolong prediabetes adalah 5,7 hingga 6,4%. GDPT atau glukosa darah puasa terganggu jika didapatkan hasil GDP antara 100 hingga 125. Dan TGT atau toleransi glukosa terganggu jika glukosa plasma 2 jam setelah TTGO menunjukkan hasil 140 hingga 199. Indikasi screening antara lain, pertama, kelompok dengan berat badan lebih, yaitu indeks massa tubuh lebih dari sama dengan 23 kg per meter kuadrat, disertai lebih dari sama dengan 1 faktor resiko di bawah ini. Indikasi kedua adalah pasien prediabetes harus dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya. Ketiga, wanita yang memiliki riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg atau mempunyai riwayat DM gestasional, pemeriksaan harus dilakukan setiap 3 tahun. Untuk semua orang berusia di atas 45 tahun tanpa faktor resiko, screening harus dilakukan secara rutin. Apabila hasil pemeriksaan normal pada saat screening, maka pemeriksaan harus diulang sekurang-kurangnya setiap 3 tahun. Namun, dapat dilakukan lebih sering tergantung dari hasil pemeriksaan awal dan status resiko pasien. Indikasi terakhir adalah pasien dengan HIV. Diabetes mellitus adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. 4 tipe atau klasifikasi diabetes mellitus yaitu tipe 1, tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes tipe lainnya. Penegakan diagnosis menggunakan glukosa darah plasma dengan beberapa kriteria diagnosis, dengan modalitas GDS, GDP,
GDT-TGO, dan HbA1c. Diagnosis DM memerlukan setidaknya 2 hasil abnormal dari 1 pemeriksaan atau 2 pemeriksaan berbeda apabila tidak terdapat tanda klinis. Screening harus dilakukan dengan beberapa indikasi tertentu. Terima kasih karena telah menonton Sita Review kali ini. Jika ada pertanyaan atau update terbaru, bisa kalian tulis di kolom komentar. Klik di sini untuk menonton video dari kami lainnya. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman kalian, dan subscribe ke akun Study Sito.